Oke, mari kita bongkar sebuah ide besar. Sesuatu yang mungkin bisa jadi jawaban atas semua kekacauan yang ada di kepala kita sekarang ini. Kamu pernah nggak sih ngerasa otak itu kayak browser yang kebuka 100 tab sekaligus? Cemas, gelisah, overthinking, mikirin setiap hal kecil sampai pusing sendiri? Atau mungkin kamu capek banget tenggelam di lautan informasi, hoaks, drama di media sosial, sampai bingung mana yang beneran fakta, mana yang cuma sampah digital. Dan yang paling dalam nih, pernah nggak kamu tiba-tiba berhenti di tengah-tengah scroll, ngelihat budaya flexing, dan hal-hal viral, terus kamu nanya ke diri sendiri, sebenarnya buat apa sih ini semua? Kalau jawaban kamu buat semua pertanyaan tadi itu ya, tenang, kamu nggak sendirian. Dan gimana kalau aku bilang, senjata paling ampuh buat ngelawan semua ini bukanlah aplikasi meditasi terbaru, bukan juga buku self-help yang lagi viral, tapi sebuah harta karun intelektual yang umurnya udah lebih dari 1000 tahun. Nah, ini dia rute perjalanan kita. Kita bakal bedah krisis modern. Terus kita buka peta harta karun para pemikir raksasa. Kita juga akan menyelami debat abadi antara akal dan wahyu. Menemukan obat kuno buat penyakit digital zaman sekarang. Dan akhirnya, kita bakal upgrade total sistem operasi pikiran kita. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, pertama-tama, buang jauh-jauh pikiran kalau ini bakal jadi pelajaran sejarah yang bikin ngantuk. Anggap aja filsafat Islam itu bukan fosil di museum, tapi sebuah toolkit canggih yang anehnya pas banget buat nyelesain masalah-masalah kita di abad ke-21. Jadi, apa sih filsafat Islam itu? Gampangnya gini, ini adalah sebuah tradisi intelektual yang keren banget, karena nggak nyuruh kita milih antara iman atau logika. Malah sebaliknya, tradisi ini ngajarin kita gimana caranya pakai dua alat paling kuat yang kita punya, yaitu akal dan wahyu, secara barengan, buat ngerti dunia dan posisi kita di dalamnya. Sekarang, yuk kita kenalan sama para arsitek jenius di balik peta harta karun ini. Orang-orang yang pemikirannya ngebentuk peradaban dunia. Ada Al-Kindi, sang pelopor yang berani bilang, filsafat Yunani ini bukan ancaman, tapi alat bantu. Terus ada Al-Farabi yang dijuluki guru kedua setelah Aristoteles, yang punya ide gila buat ngerancang kota ideal pakai nalar dan wahyu. Lanjut ke sang superstar Ibnu Sina alias Avicenna, si jenius kedokteran yang juga kepo banget sama hakikat jiwa kita. Dan terakhir, Ibnu Rushd, si pemberani yang negasin kalau akal sehat itu bukan musuh agama, tapi jalan lain menuju kebenaran yang sama. Mereka ini di Avengers-nya dunia intelektual pada masanya. Nah, yang bikin ini semua seru adalah semua pemikir hebat ini bergulat dengan satu pertanyaan yang sama. Sebuah pertanyaan fundamental yang ternyata sampai sekarang pun masih kita hadapi setiap hari. Dan ini dia intinya. Ini bukan pertarungan, tapi sebuah tarian. Di satu sisi ada akal, logika, data, apa yang bisa kita buktiin. Kayak pas kamu riset spesifikasi dan review gila-gilaan sebelum beli gadget baru. Di sisi lain ada wahyu, iman, intuisi, apa yang kita yakini di dalam hati. Kayak pas kamu milih buat berbuat baik padahal nggak ada satu orang pun yang lihat. Nah, filsafat Islam nggak nyuruh kita milih, tapi ngajak kita menari di antara keduanya. Keren kan? Oke, pertanyaannya sekarang, apa hubungannya debat kuno ribuan tahun lalu sama feed Instagram kamu yang isinya drama sama kebingungan? Jawabannya, ini adalah senjata rahasia kamu. Coba dengerin kata-kata dari Ibnu Haytham ini, seorang ilmuwan dan filsuf besar. Idenya yang radikal soal mempertanyakan segalanya, bahkan keyakinan kita sendiri, adalah DNA dari berpikir kritis. Ini adalah penawar racun paling ampuh untuk era post-truth kita sekarang. Di dunia yang sengaja dirancang buat bikin kita bingung dengan hoax, misinformasi, dan clickbait, tradisi ini nawarin sebuah kerangka berpikir. Kita dilatih untuk nggak nelen informasi mentah-mentah. Sebaliknya, kita diajarin buat selalu bertanya, buktinya apa, logis nggak, dan yang paling penting, motif dibaliknya apa. Lebih dari itu, tradisi ini adalah lawan yang sepadan buat budaya serba instan. Waktu dunia modern memuja cara cepat kaya, flexing, dan sensasi viral sesaat, filsafat Islam justru memperjuangkan kesabaran, substansi, dan pemikiran yang mendalam. Bahan-bahan yang kita butuhin buat kebijaksanaan sejati, bukan cuma sekedar viral semalam. Dan ini mungkin pertanyaan terbesar buat zaman kita. Ketika artificial intelligence atau AI makin pintar, tradisi ini seolah-olah nepuk pundak kita dan maksa kita buat berhenti sejenak. Buat nanya pertanyaan-pertanyaan kritis soal etika, tujuan, dan kemanusiaan. Teknologi mungkin bisa jawab gimana caranya. Tapi cuma filsafat yang bisa bantu kita jawab, kenapa? Jadi udah jelas ya, ini bukan cuma buat para akademisi atau sejarawan, ini adalah upgrade praktis buat sistem operasi pikiran setiap orang yang hidup di abad ke-21. Terus siapa aja yang butuh toolkit ini?
Ya, buat mahasiswa, biar nggak cuma jadi mesin penghafal, tapi beneran bisa mikir kritis. Buat para pemimpin bisnis, biar punya kompas etis yang kuat, jadi profit nggak selalu nomor satu. Buat konten kreator, biar karyanya tuh ada dagingnya, bukan cuma sampah viral. Dan terutama buat generasi muda, ini tuh kayak jangkar buat nemuin jati diri di tengah badai tren. Anggap aja ini lagi nge-gym buat otak. Dan catat ya, tujuannya itu bukan buat bikin kamu jadi filsuf yang ngomongnya ribet dan tinggal di Menara Gading. Bukan. Tujuannya adalah ngasih kamu perangkat seorang filsuf, kemampuan buat bertanya lebih baik, ngelihat masalah dari banyak sisi, dan ngebangun argumen yang kokoh dalam hidup kamu sendiri. Pada akhirnya, kalau kita mengabaikan warisan intelektual ini, itu bukan cuma berarti kita kehilangan satu bab di buku sejarah. Itu artinya, kita secara sadar milih buat jalan di tengah kekacauan modern dengan mata tertutup sebelah. Kita ngerampas hak diri kita sendiri buat punya lensa yang tajam dan kuat untuk memahami dunia. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah pemikiran kuno ini relevan, pertanyaan yang sesungguhnya adalah, di tengah semua kebisingan ini, apa kita berani untuk tidak mempelajarinya? Jadi, siap untuk berpikir kembali,